Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi jalla wa ala kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ajani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani fiddin, saudara-saudaraku seiman dan seperjuangan yang saya cintai dan hormati karena Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, tiada kata yang patut keluar dari lisan kita untuk memulai pertemuan kita ini kecuali dengan memuji dan bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Karena tentunya dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Rabbul Alamin izinkan kita untuk bermuajahah, untuk bertatap muka di majlis yang mulia ini dalam rangka taqarrub kepada Allah Rabbul Alamin, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin, dan wasilah mendekatkan diri kepada Allah Rabbul Alamin yang terbaik yaitu dengan bertolabul ilm. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Salawat seiring salam Allah mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabiyuna wa Habibuna wa Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah qudwah kita, suri tauladan terbaik yang Allah Rabbul Alamin utus ke muka bumi ini untuk kita tauladani, untuk kita ikuti, dan untuk kita amalkan syariat yang beliau sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita semua. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang athar dzunub wal ma'asi, efek dari perbuatan dzunub, dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba, yang mana kita telah membahas beberapa efek negatif yang ditimbulkan apabila seseorang berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Rabbul Alamin, yaitu disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Da'wat Dawa. Beliau mengatakan sebab hirmanul ilm, sebab dilarang atau dicegahnya seseorang untuk mendapatkan ilmu. Yang dimaksud di sini tentunya ilmu yang bermanfaat. Ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, maksiat kepada Allah Rabbul Alamin, ini menjadikan hatinya terselimuti dengan kehitaman, sehingga cahaya Allah Rabbul Alamin tidak akan nampak, sehingga ilmu tidak akan bermanfaat bagi dirinya. Kemudian juga hirmanu rizq, sebab yang lainnya juga bisa diharamkan seseorang itu mendapatkan rizki atau keberkahan rizki. Kemudian juga tazilun ni'am, nikmat-nikmat yang Allah Rabbul Alamin berikan itu bisa hilang gara-gara dosa atau maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba. Kemudian juga taksirul umur, bisa memendekkan umur seseorang. Ya, baik keberkahan umur itu sendiri atau umur itu sendiri menjadi
pendek. Kemudian sababun nuzuli balaya wal masaib, sebabnya turun bencana dan musibah yang turun ke muka bumi ini disebabkan karena dzunub wal ma'asi, dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba. Kemudian juga taksirul umur, taksiru umurihi, yaitu perkaranya dipersulit oleh Allah Rabbul Alamin. Dalam menempuh kehidupan ini, ya, kesulitan terus yang menerpanya. Ini juga asar dari dzunub wal ma'asi. Kemudian juga tufsidul aql, dosa dan maksiat juga bisa merusak akal, ya, bisa merusak akal, wa tadhhabu binurihi, dan juga bisa menghilangkan cahaya yang ada pada dirinya. Kemudian juga dosa dan maksiat tasuddu anit taubah, bisa menjadikan seorang hamba itu enggan untuk bertaubat, berat untuk bertaubat, berat untuk beristighfar, ya. Dan masih banyak lagi terkait dengan sebab asar-asar dzunub, efek-efek dari perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap dirinya. Ini masih banyak lagi. Dan pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas salah satu efek dari perbuatan dosa dan maksiat, atharuhu fil qalb, yaitu terkait dengan dampaknya pada hati seorang hamba apabila seseorang melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Itu ada efeknya pada diri seseorang. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan anna dzunuba wal ma'asi tadurru, bahwasanya dosa dan maksiat itu bisa menimbulkan efek yang sangat bahaya fi qalbi, di dalam hati seseorang, kadarari sumumi fil abdan, sebagaimana efek buruk racun apabila diminum oleh seseorang terhadap badan. Efeknya ala ikhtilafi darajatiha fid darar, tentunya tergantung berapa banyak, berapa buruk racun itu yang meracuni tubuh seseorang, dampaknya pun akan semakin buruk. Begitupun dengan dosa dan maksiat. Seberapa banyak dosa dan maksiat yang dilakukan seorang hamba, itu akan berdampak kepada hati seseorang. Wa hal fid dunya wal akhirah syarrun wada'un illa sababuhu dzunub wal ma'asi. Bukankah segala keburukan, ya, segala kejelekan dan penyakit yang terdapat di dunia dan di akhirat kelak, kecuali disebabkan oleh dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba. Kemudian beliau juga mengatakan adzambu bimanzilati syurbisum wa taubatu tarkiyahu wa dawauhu, bahwasanya azam, dosa itu kedudukannya bagaikan seseorang yang mengkonsumsi racun, sedangkan taubat akan menawarkan dan mengobati yang mengobatinya. Wa ta'ah hiya sihah wal afiyah, sedangkan ketaatan yang menjadikan seorang itu sehat wal afiyah, bisa melakukan ketaatan dan menjadikan badan menjadi sehat. Ini di sini beliau mengatakan kepada kita, mengingatkan kepada kita tentang bahayanya, ya, bahayanya tentang dosa, ya, diibaratkan sebagaimana sum atau racun yang bisa meracuni badan seseorang. Begitupun dengan dosa dan maksiat, bisa membahayakan badan, bisa membahayakan hati kita semua. Kemudian Imam Rabi bin Hutsaim, beliau pernah berkata dan bertanya kepada muridnya,
Madda wa madawa wa masyifa. Beliau bertanya, madda, apa itu sumber segala penyakit? Wa madawa, dan apa obatnya? Wa masyifa, dan bagaimana untuk menyembuhkannya? Kemudian beliau menjelaskan, ada adzunub. Sumber dari penyakit itu adalah dari dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Wadawa'u istighfar, sedangkan obatnya apabila seseorang melakukan perbuatan dosa yang bisa berefek kepada penyakit hati, obatnya adalah istighfar, meminta ampun kepada Allah. Wasyifa'u an tatuba fala ta'ud. Kemudian beliau menekankan kembali, dan kesembuhannya adalah engkau bertobat kepada Allah Rabbul Alamin, wala ta'ud. Kemudian jangan ulangi lagi perbuatan dosa tersebut. Ikhwani fiddin, azani Allahu wa iyyakum. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, mengingatkan kepada kita dan memberikan gambaran telah sakit atau bahkan naudzubillah mati. Susah untuk membaca Al-Quran, padahal Al-Quran di mana-mana ada bersama kita, atau mungkin sering kita bawa-bawa, tapi untuk membukanya berat, untuk membacanya berat. Ini mungkin disebabkan dengan dosa-dosa yang ia lakukan, karena ada hatinya tadi, ada pengaruh pada hatinya. Atau yang suka gampang marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, kesenggol dikit marah, ada temannya sedikit salah ngomong marah. Ini bisa jadi penyebabnya adalah hatinya, ada penyakit di dalam hatinya. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berlindung kepada Allah, beliau meminta kepada Allah Rabbul Alamin dari penyakit-penyakit hati ini. Salah satu doa masyhur yang beliau sallallahu alaihi wasallam ucapkan adalah, Allahumma inni a'udzubika minal ham wal hazani wal ajazi wal kasali wal jubni wal bukhli wa dhala'ud dain wa ghalabatir rijal. Beliau meminta perlindungan kepada Allah Rabbul Alamin dari ham, dari penyakit hati yang selalu gelisah, khawatir terhadap apa-apa yang belum didapatkan. Khawatir nanti gak bisa makan, khawatir nanti anaknya gak bisa sekolah, khawatir dan terus dihinggapi kekhawatiran dalam hatinya, sehingga tidak ada ketenangan dalam hatinya. Ham wal hazan, dan sedih, terus diliputi kesedihan, karena mengingat apa-apa yang telah ia lakukan, bukan karena bertobat, tapi dari apa yang ia lakukan itu, apa-apa yang belum dia dapatkan. Sedih, itu teman perasaan sama kafalahnya, tapi dia bisa beli HP baru, beli motor, punya rumah. Kok saya sedih terus yang diliputi. Dan ketika kesedihan ini terus meliputi hati seorang hamba, ya tidak akan tenang hatinya, tidak akan tenang ketika beribadah. Wal ajz, dan ketidakmampuan dalam melakukan ibadah, ketidakmampuan dalam melakukan aktivitas. Wal kasal, dan penyakit malas. Mampu sebenarnya untuk melakukan amal, untuk melakukan ibadah, tapi malas. Ini hati-hati penyakit malas ini. Kemudian wal jubn, penyakit jubn, gila. Wal bukhl, penyakit hati bakhil terhadap harta yang dimiliki. Ini beberapa hal yang beliau sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Rabbul Alamin dari penyakit-penyakit hati, dari penyakit hati yang menyebabkan hati seorang hamba itu tidak tenang, tidak bisa khusyuk dalam ibadah, tidak bisa melakukan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin.
Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Abdullah ibn Mas'ud, beliau pernah mengatakan kepada kita, mewasiatkan kepada kita, menggambarkan seorang mukmin apabila melakukan dosa. Innal mu'mina yara dzunubahu ka'ali jabali yakhafu an yaqa alaihi. Seorang mukmin apabila melihat dosa, bagaikan dirinya berada di puncak gunung yang ia khawatir takut akan jatuh. Ya, khawatir akan jatuh. Begitulah seorang mukmin apabila melakukan perbuatan dosa. Baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Termasuk dosa kecil yang sering dilalaikan, yang sering dimudah-mudahkan oleh kebanyakan manusia. Cuman dosa kecil doang. Banyak alhamdulillah insyaallah biidznillah di antara kita banyak yang bisa meninggalkan dosa-dosa besar. Berzina, naudzubillah, tidak dilakukan. Minuman khamar dan lain sebagainya, dosa-dosa besar bisa ditinggalkan. Tetapi banyak di antara kita yang terjerumus dengan dosa-dosa kecil dan itu diremehkan. Cuman begini, cuman begitu, cuman kecil. Hati-hati. Hati-hati ya ikhwah sekalian. Dosa sekecil apapun itu bisa mempengaruhi terhadap hati kita. Bukankah gunung besar itu terbangun dari kerikil-kerikil? Ya, begitu pula dengan dosa kecil. Apabila diremehkan, apabila ditumpuk pun akan menjadi besar. Oleh sebab itu, hati-hati terhadap dosa-dosa yang kita lakukan, baik dosa besar maupun dosa kecil. Apabila hati seseorang bercahaya, akan mudah ia menerima kebaikan, akan mudah menerima ilmu, akan mudah menerima nasihat, akan mudah menerima berbagai macam kebaikan. Akan mudah. Oleh sebab itu para ulama terus banyak sekali mengarang kitab-kitab, buku-buku yang menjelaskan tentang masalah tazkiyatun nufus, untuk mensucikan hati atau jiwa atau kalbu manusia. Kenapa? Karena ini efeknya sangat penting sekali. Dan ini salah satu tujuan Allah Rabbul Alamin mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wa yuzakkihim, untuk mensucikan hati-hati kaum muslimin, mensucikan hati-hati kita semua. Mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin menjadikan hati-hati kita hati-hati yang penuh cahaya, sehingga bisa menerima kebenaran, bisa menerima nasihat dan mengamalkan ilmu yang kita dapatkan semua. Dan mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin menjaga kita semua dari berbagai macam perbuatan maksiat, dosa, yang itu semua bisa mengotori hati-hati seorang hamba sehingga bisa tidak mau menerima kebenaran dan juga tidak mengamalkan ilmu yang ia telah dapati. Dan mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin menjadikan kita semua hamba-hamba yang senantiasa bertaubat kepada Allah Rabbul Alamin apabila melakukan perbuatan salah dan dosa. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.